Deskripsi, keyword, harga. Adakah yang seperti itu? Jujur aja, jujur. Ketok kok, ketok. Wajah-wajahnya kok aku ini. Ketok. Cung. Cung. Oke, bukan sebuah kesalahan. Tapi nanti kita akan pelajari cara yang lebih baik. Better way to do. Oke. Tadi Mbak Stefani sempat ngomong udah pernah bisnis, kemudian sekarang masih mau mencoba lagi. Nanti Instagram organik itu pun nggak hanya bisa untuk bisnis. Misalnya jangan di sini mau bangun personal brandingnya, bisa banget gunakan Instagram organik. Terus Mas berarti wis rasah iklan? Enggak, itu juga. Instagram organik itu nanti akan lebih bagusnya, sempurnanya itu dengan berdampingan dengan iklan juga. Bagusnya kapan? Setelah Instagram organiknya berjalan dengan baik, dengan matang. Entar takutnya iklannya terlalu boros, budgetnya terlalu besar. Problemnya gitu. Lanjut, saya satu komunitas sama Mas Kavi di komunitas pengusaha TDA. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, ini perusahaan yang sudah pernah bekerja sama dengan saya. Skip aja nggak apa-apa. Ini saya yang grogi apa memang panas? Lanjut. Oke, KMB PPT itu boleh. Oke, saya ingin menjajaki dulu ke rata-rata di sini yang sudah hadir, Bapak Ibu di sini, Mas-mas, Mbak-mbak. Pemahaman tentang Instagram kira-kira dari 1 sampai 10 itu di angka berapa? Wah. 200. 2. Lagi? Yang mungkin di angka 7, 8 udah ada? Udah, panitia. 5 harus 5. Oke, berarti nanti saya sharingnya kira-kira masih di fundamentalnya, di permukaannya, apa di tengah-tengah, apa yang mudah level tinggi sekalian? 0 ke atas. Tutulannya biro itu. Oke, nanti kita sesuaikan. Sekiranya yang saya sharing kok belum akan digunakan di perusahaan Bapak Ibu, nanti monggo di skip atau minta diganti obrolannya supaya ketika saya nanti sharing ilmunya, pengalamannya itu bisa langsung diaplikasikan. Kira-kira seperti itu. Nanti insya Allah saya akan sesuaikan. Sekali lagi disclaimer-nya, silahkan dibaca sendiri. Kira-kira saya berdiri di sini sama mungkin kayak Mas Jarod, sekedar sharing aja, diskusi, kita saling ngisi puzzle. Bahwa Ibu di perusahaannya, entah di karakternya, pasti ada blind spot. Nah, saya nanti insya Allah bisa isiin. Begitu juga saya. Lanjut. Cara setting SEO untuk memenangkan pencarian. SEO itu yang paling gampang biasa kita carinya di Google. Nyari sini apa? Masjid terdekat, atau biasanya ngetiknya apa di Google itu? Apa Mas Kavi? Pijat terdekat, ketok kan soalnya. Pijat terdekat atau apa? Kita googling biasanya. Nah, ternyata di setiap platform itu ada juga mesin pencariannya. Salah satunya di Instagram. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang memang
ternyata marketnya itu cukup gede di Instagram. Bisnisnya itu punya market yang besar di Instagram, karena Instagram itu usernya sekarang di Indonesia top itu 95 juta user. Itu cukup banyak, cukup gede, market size-nya gede banget. Nah, nanti harapannya kita dapat 5% aja, itu udah gede banget. Harapannya seperti itu. Nah, makanya salah satu strategi yang pertama mau kita menangkan atau kita olah, kita ulik, itu adalah setting SEO. Praktek langsung, HP-nya diambil. Biasanya di sini cukup berantem. Saya terakhir di shop, all shop itu kebanyakan logonya non sewu nih biasa. Jadi saya berani berkompetisi dengan para logo-logo all shop. Brand-brand yang beneran mereka dibangun itu biasanya logonya juga lebih bagus. Satu itu, jadi logonya harus bagus. Kedua, pakai tulisan yang besar. Itu pakai huruf capital. Nanti kita praktek di situ. Terus bisa menjangkau pasar internasional. Alhamdulillah Elsa itu tahu-tahu ada orang DM, tahu-tahu ada orang WA, tapi kebanyakan DM. Dari Malaysia, Singapura, Taiwan, paling jauh itu saya ingatku Spanyol sama Jerman. Yang Jerman itu pengen ngasih hadiah keluarganya hampers untuk Idul Fitri. Kita ngobrol di DM, saya tanya, kok kamu bisa dapat Elsa dari mana? Sedangkan kamu di Jerman, kami di Indonesia. Ketika saya ngetik gift box, kalau nggak salah waktu itu nggak gift box, hampers, itu alhamdulillah muncul. Terus dia ngetik, masuk ke akun, jualannya tampilan-tampilan di Instagramnya banyak hampers dan gift box, akhirnya DM. Gambarnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sangat memungkinkan nanti ketika setting SEO-nya udah bagus, tambah dapat orderan-orderan bisa sampai ke luar negeri juga, mendapatkan calon customer secara gratis. Tadi sama Pak Siswanto bahas, Mas misalnya Instagram Ads atau Facebook Ads bagaimana dan lain-lain. Nah itu kan berbayar. Sedangkan nanti kalau kita setting SEO ini gratis. Dan mukena Elsa itu setting seserahan itu di 2019. Settingnya cuma sekali waktu itu. Sampai hari ini ketika tadi dengan ketik, alhamdulillah masih muncul. Jadi satu kali kerja tapi dampaknya bisa panjang. Lanjut. Next. Terus. Oke, praktek. Semoga pada dapat sinyal. Belum. Satu, setting username. Username sebisa mungkin yang di depan itu adalah produknya. Jadi misalnya undangan, apalagi kaos, apalagi advertising, batik. Oh ada batik tuh, batik, mahar, tuh. Kalau bisa, nanti misalnya Mas, aku nggak mau ada embel-embelnya itu. Aku pengennya langsung bener-bener brand tok. Misalnya kayak pengen naruh di akunnya itu Elsa Official atau Elsa Indonesia atau Elsa.id dan lain-lain. Itu saranku nanti aja setelah brandnya udah cukup besar. Nah, kalau pengen bangun SEO untuk masih di awal-awal, saranku dikasih yang depan itu adalah produknya dulu, baru belakangnya nama brandnya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Untuk nanti username sama nickname jangan langsung diganti, mending direwek dulu. Karena sekali diganti harus nunggu 14 hari
untuk diganti lagi. Misalnya, wah aku pengen ganti lah, kayaknya kurang tepat atau kurang banyak, atau pokoknya kayaknya ketemu ide yang lebih bagus. Nah, itu harus nunggu 14 hari lagi. Jadi mending dioleh-oleh dulu, dimatangkan dari positioningnya, dari kata kuncinya, baru nanti ditaruh. Sampai setting username ada pertanyaan? Atau mau lanjut dulu? Atau orang udah jelas? Lanjut dulu, oke. Setting nickname. Lanjut mas. Oke. Yang kedua itu setting nickname. Username itu yang paling atas, yang nama pendeknya itu. Terus yang ini username. Nah, nickname kebanyakan yang saya riset, username-nya mau kena Elsa, sini itu balik timnya mau kena Elsa lagi. Ya, betul. Mau kena Elsa, sini mau kena Elsa. Cuma yang lain itu. Ada lagi sini mau kena Elsa, sini Ridwan Dirgantara gitu. Pokoknya melu eksis terus ownernya. Jangan sampai ketinggalan. Banyak yang seperti itu juga. Padahal kalau kita udah bicara brand, sudah harus lepas dari ownernya. Nah, nickname nanti coba cari kata kunci yang paling bagus, kata kunci yang sekiranya paling banyak dicari. Ada yang mau saya ambil studi kasus atau contoh? Silahkan. Nanti kita diskusiin kata kunci apa yang kira-kira bagus untuk nickname-nya. Berarti apa? Namanya Oke. mati. Langsung aja. Cukup minum. Ini kalau batiknya itu macam-macam. Sebentar. Produsen atau jual retail? Saya itu ada reseller, ada batik sendiri. Ada yang ngambil, ada yang Wifi. Mbak Sita? Wifi ini apa? Pak Kristiana. Iya. Oke, sebagai contoh punyanya Mbak Kristiana sebagai Coba saya. bisnisnya adalah batik khusus perempuan, ya. Mukena Elsa itu kalau saya nyantuminya cuma mukena tok, saingannya terlalu besar. Di Indonesia tuh banyak sekali mukena yang brandnya udah gede-gede. Kami kalau fight-nya langsung sama mereka susah. Makanya waktu itu saya berpikir saya nyari positioning yang cukup mengerucut, tapi marketnya juga masih besar. Makanya alhamdulillah produk mukena Elsa itu cukup oke untuk dijadikan seserahan. Nah, alhamdulillah saya taruh di mukena seserahan. Sepatu atau misalnya gini, dompet itu cuma dompet gitu tok sama. Terlalu susah, terlalu luas. Mungkin dompet kulit cowok itu kan merucut banget. Dompet kulit cowok. Nah, batik nanti kira-kira apa Mbak Kristiana? Apa? Baju batik formal, baju batik kekinian atau apa? Karena coba nanti dikerucutkan lagi. Gambarnya itu seperti itu. Dan nickname ini bisa lumayan agak panjang. Jadi nanti dihabisin aja kata kuncinya. Itu cari. Kalau biasanya aku ke klien-klienku itu timnya saya minta tolong mereka untuk riset sekitar 20 sampai 30 kata kunci. Ya nanti tinggal milih. Kemarin di Bandung, klien yang Bandung itu jualannya fashion muslim untuk anak perempuan. Ya udah nggak lari dari situ. Cuma kita kan harus ngotak-ngatik tuh. Terus klien saya yang legal juga sama.
Jualannya apa aja, produknya apa aja, ada jualan merek, ada jualan legal, apa lagi saya lupa. Nah itu yang mau ditaruh yang depan yang apa? Produkmu yang paling laris opo? Memang yang paling kamu pengen tonjolkan apa? Merek mas? Ya udah berarti pendaftaran merek. Pendaftaran merek atau jasa daftar merek plus legal, modal legal, Solo misalnya gitu. Nah, monggo nanti teman-teman, Bapak Ibu, kira-kira nickname-nya itu mau diganti dengan apa? Itu. Nickname ada pertanyaan? Lanjut dulu. Oke. Lanjut. Nah, kemudian relate. Relate itu saya lagi mau nyari mukena. Terus kebetulan saya follow Ustazah Hoki Stiana Dewi. Mukena Elsa kebetulan juga follow Ustazah Hoki Stiana Dewi. Sedangkan brand-brand yang lain, kompetitornya Mukena Elsa enggak follow Ustazah Hoki Stiana Dewi. Maka nanti ketika orang ngetik mukena atau mukena seserahan, itu yang akan muncul adalah mukena Elsa salah satunya. Kenapa? Relate, kesambung. Nah PR-nya sekarang Bapak Ibu adalah silahkan cari akun-akun, entah itu artis, entah itu tokoh, entah itu brand yang dia berpotensi di follow juga sama target market jenengan, supaya ketika sama-sama relate, sama-sama follow, ketika ngetik nyari muncul di situ. Ada gambaran kira-kira mau follow siapa? Jenengan. Mama follow ini BTS. Paham ya? Ya. Oke, lanjut. Hashtag, masih pentingkah hashtag? Masih pentingkah hashtag? Oke. Sekitar sebulanan yang lalu ada Moseri, CEO-nya Instagram, menyampaikan untuk di akun pribadinya, menyampaikan bahwa Instagram akan semakin menghilangkan fungsi hashtag. Itulah kenapa sekarang banyak brand-brand besar, banyak tokoh-tokoh besar itu udah menggunakan hashtag lagi. Yang dulu dari 30 hashtag terus jadi sekitar 5-7 hashtag, sekarang mulai dihilangkan. Nah, kemudian kalau hashtag dihilangkan, kata kuncinya dari mana? Kata kunci atau keyword nanti bisa ditaruh di dua tempat. Satu, itu di konten. Konten itu bisa dari 3 hal. Satu, itu adalah gambarnya, fotonya atau videonya. Misalnya mukena Elsa, itu ada foto mukenanya, ada video mukenanya. Misalnya jualan apa mas, kaos, ya berarti ada kaosnya, entah foto entah video. Kemudian tulisan, ada tulisan kaosnya, entah itu judulnya atau subtitlenya, itu ada. Yang nomor 3, voice, diucapkan, kaos, mukena, diucapkan. Jadi dari konten ada 3 hal itu. Kemudian yang kedua, itu di caption. Caption Instagram yang dulu itu enggak ada dampaknya sama sekali di kata kunci, sekarang ada. Sekarang caption Instagram itu udah kayak di marketplace, udah kayak di website. Ya ketika kita ngetik di caption itu sekarang udah mengandung kata kunci. Jadi jangan pelit-pelit kalau bikin caption. Gambar, harga, apa, wes caption. Saya coba itu malas nulis, malas nggak caption. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Konsisten dengan tema konten. Oke.
ada beberapa tokoh, ada beberapa nama cukup gede di Indonesia bahas mengenai HRD, bahas mengenai BUMN, bahas mengenai apa lagi waktu itu saya lupa, lawyer itu apa? Itu mereka saya lihat di username sama nickname-nya itu nggak melakukan yang kita bahas tadi, tapi konten-kontennya itu benar-benar bagus semuanya, terus konsisten, hampir tiap hari upload. Kemudian beliau juga bagus sekali menjalin engagement dengan para followers. Nah, gaya konten adalah FYP, komennya ada 1000 komen, dibalasi sama dia, sama mereka satu-satu. Itulah kenapa ketika ada kita ngetik, waktu itu saya risetnya apa ya, saya lupa, antara HRD atau BUMN gitu, itu muncul nama beliau. Jadi sebenarnya kalau era sekarang itu konten itu memang benar-benar yang paling utama. PR-nya nanti selain setting SEO, ya belajar konten mau nggak mau. Bukan hanya konten produk. Tadi sempat ngobrol sama Pak Siswanto, ya. Kalau misalnya mau bikin brand kaos, kira-kira harus bagaimana? Apakah nggak Dino posting kaos warna apa?